Halo, selamat datang di Sarkas. Kali ini di Sarkas podcast kali ini seperti biasa di Let's Talk, di segmen Let's Talk kali ini mengangkat sebuah tema dengan tema bahasan utama adalah meninggalkan status mahasiswa. Nah, kali ini aku nggak akan sendirian, aku ada, kenalin dulu dong. Satu adalah Octavia. ini semuanya satu jurusan ya, ilmu komunikasi, yang alhamdulillah besok Ahad mau melepas melepas status mahasiswa. Ini ada satu juga yang cumlot yang paling tinggi ya. Kalau dia juga cumlot juga. Octaviani juga ini cumlot. Ini yang paling tinggi cumlot, yang memang sombong ya. Ini yang paling tinggi Octavia tadi. Kamu Ini Surya. Suryadi. Itu bapak yang tadi. Kamu siapa? Kita hanya terbuat. Namanya siapa? Surya. IPK tinggi lah ya. Ya biasa aja sih, B aja. Ini satu lagi. Saya takut kalau ditanya soal IPK ya. Kamu siapa? Nama saya Hakim. Saya dari keempat orang yang ada di sini. Saya dan Fatko yang tidak kumlot. Ya, kita nggak kumlot. Kenapa nggak kumlot? Karena kumlot itu beban sebenarnya. bosan tuh. Iya. Iya, kalau misalnya Kumlot tuh formalitas. maksudnya apa? Formalitas gimana? Ini kok kenapa? Berarti dia mikirnya semua orang itu harus kumlot ya? Enggak, formalitas tuh selama kamu mengerjakan hal yang formal di kampus itu kamu bisa kumlot. Harusnya sih. Oh, maksudnya kalau misalnya dia ngelakuin hal-hal yang formal yang biasa aja gitu bisa kumlot. Ya sebatas apa yang dipersyaratkan oleh kampus. Ya seperti ya kalau kamu di kelas, masuk ke kelas, kemudian ikutan kuliah, dengerin, dan kemudian pahami di kelas, itu setidaknya bisa dengan mudah mengerjakan apa yang diminta oleh kampus gitu. Ya, kalau kamu gimana? Masalah kumlot tadi. Kalau buat aku sih kumlot itu cuman satu sih. Jadi Sebenarnya enggak, kamu sebenarnya setuju nggak gini. sama argumennya dia formalitas yang dimana orang bisa meraihnya dengan gampang? Gak semua sih, tapi yang sebenarnya yang sejatinya kumlot yang sejati. wes, Itu ya. 4. Ini udah pernah. Jadi Octaviani ini udah pernah 4. Itu overpower banget sih. Pengen gua bunuh. Tapi kan cuman di satu semester coy. Aku aja yang apa ya? Tadi gua, sekarang aku ya, Bas. Aku aja yang biasa-biasa aja ini, yang nggak pernah dapat 4, nggak kayak Octavia yang pernah dapat 4 ini. Itu kan gila juga gitu loh. Berarti menurut kamu yang IPK-nya 4 itu gila? Iya, Orang-orang gila saja? karena orang yang di atas jenius itu orang gila gitu. Kalau saya tidak mematok IPK berapa ya. Sebenarnya saya juga pengen kumlot ya kan ya. Tapi karena situasi dan kondisi, jadi saya memilih untuk tidak kumlot. Jadi tidak kumlot itu bukan pilihan, tapi itu emang udah Keinginan. bukan target. Emang dari Target sih. Iya. Apa emang? Enggak, lu mau Formalitas. Formalitas. Enggak. Kalau ngomongin formalitas kan berarti seumum. Berarti semua orang tuh harus bisa. Kumlot yang sesungguhnya dan sejati itu yang dia juga punya skill, jangan cuma kumlot. Kulot. Itu baju. Itu menurut Pia ya. Kalau menurut aku kumlot itu adalah mereka-mereka yang tidak harus memiliki IPK 3,5 sekian, tapi untuk mereka yang belajar selama 4 tahun itu dengan menggunakan hati yang ikhlas, hati yang sabar, dan juga senang dengan jurusan dia gitu. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi gini. Jadi Hakim itu dia itu adalah guru TPA. Jadi wajar ya, teman-teman ya. Wajar buat kamu yang ngerasa kalau emang ini kayak kajian di TPA gitu kan. Ya emang Hakim itu. Dan by the way, Octavia ini ngerasa kalau kumlot yang baik itu yang sebenarnya bukan masalah angka, tapi lebih ke value, kayak Ya, punya yang skill. bisa diaplikasikan. Ya itu tuh nilai, artinya itu juga bisa bermanfaat di masyarakat. Jadi nilainya itu ada aksinya, nggak cuma nilai tulisan aja. Kalau cuma di sertifikat mah bisa beli, ya nggak? Emang ada sih. Gini. Dapat sertifikat. Ini kayaknya masih ini ya. Jasa. Kalau Surya itu kan masih ngotot kalau itu tuh formalitas yang bisa diraih untuk semuanya. Baik. Menurutmu opini atau fakta, rata-rata mahasiswa yang kumlot
itu susah cari kerja, bener apa enggak? Tergantung sih. Oke, mati. Kalau menurutku enggak. Ya. Jadi maksudnya enggak setiap yang kumlot tuh nyari kerjanya susah itu enggak. Ya tergantung kan. Mati dong. Tapi kebanyakan orang kumlot itu orang-orang yang benar-benar akademisi banget. Mungkin dia tidak ingin bekerja tapi ingin melanjutkan studinya. Seperti yang satu ini. Yang ada di samping saya ini. Sombong ya. UGM. 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 Ya. Kalau kamu gimana? Kalau Setuju aku nggak? sih enggak sih. Soalnya tergantung. Iya, soalnya gini. Mati. Enggak. Jadi kalau kumlot tapi dia punya skill, dia punya pengalaman. Dia nggak cuman kuliah pulang aja ya, menurutku bisa-bisa aja sih. Karena di dunia kerja itu nggak cuman nyari, ya nilai itu diperlukan, tapi juga perlu Soft skill. Walaupun gitu. kita belum pernah kerja yang beneran sih. Ya, kita cuma nebeng-nebeng nggak apa-apa. Iya, yang penting benar. itu bermanfaat dan Betul. kita Dan bisa dapat menunjukkan, duit. ya, bahwa Cuan. kita Lagi-lagi bisa cuan. mencari uang. Cuan. Ya kalau menurutku sih ya emang skill itu perlu di dunia kerja. Terlepas dari pendapatan IPK di masa kuliah itu. Tapi emang ketika dunia kerja itu butuh mental persaingan, mental kompetisi gitu. Jadi Sedangkan Anda tidur. nah Tapi kalau ada dapat nilai yang bagus. nah itu makanya itu tadi formalitas. Jadi selama kamu mengerjakan sesuatu pada taraf normalnya, ya itu nanti kamu bisa dapat nilai yang memuaskan. Setidaknya at least standar gitu loh. At least standar. Yes. Oke, kita selesaikan aja masalah kumlot ini karena memang banyak banget yang perlu Kalau di Bang ini. Fatu kumlot. Enggak. Dari awal emang aku enggak berniatan untuk Bener-bener kalau dari kumlot. tadi kita ditanyainnya sama ya podcasternya ini ya. Host. Kumlot gitu. Kumlot. Sekarang kita nanya balik sama dia. Oh, Kalau iya. kumlot menurut Bang Fatul gimana? Ya itu. Gini ya. Yang pertama adalah keluarga saya bukan dari keluarga akademis 1. Yang kedua adalah sebenarnya nggak ada niatan untuk kuliah. Cuman karena memang tanda kutip melegani orang tua itu tadi. Gani. Sekarang udah lega berarti. Ya udah lega. Terus juga dari awal aku punya pesimistis di jurusanku ini gitu loh. Jadi aku nggak ada niatan buat gua seriusin juga enggak gitu. Jadi ya udah let it go aja dan memang dari awal paling enggak dapat 3 lah minimal 3 IPK 3 itu udah Tapi sekarang bagus. Apanya? IPK IPK 3 lebih 3 lebih lah. lah. alhamdulillah berarti Sombong. kepuasan orang tuanya bertambah lah. Iya, dan memang orang tua balik lagi bukan. Tidak hanya puas tapi bersyukur. Jadi lebih, malah dia bilang kalau ya intinya bersyukurlah anaknya bisa kuliah gitu kan. Terus mengenai tentang tadi setuju apa enggak kumlot itu Kayaknya- mempengaruhi atau enggak? Kamu setuju nggak? Enggak, kayaknya kamu nggak setuju. Lebih tepatnya adalah kalau orang yang mempunyai nilai atau value, dia merasa punya value tinggi, nilai yang tinggi kayak misal IPK-nya kumlot gitulah, kategori kumlot, otomatis dia akan lebih memilih kerjaan. Dan notabene istilahnya dia menghargai Indira lebih tinggi. Itu kejadian di beberapa perusahaan yang dia udah keterima cuman karena itu tadi, loh, gua Mungkin kumlot dia lebih kenapa? idealis gitu kali ya. Iya, jadi gini, Dia itu siapa ya? ya semua Ya, yang orang-orang ngerasa kumlot. orang-orang kumlot. Aku Ya ini kira yang mereka kerasa. berdua ini loh yang ada di samping Enggak. kita Ini itu ya, apa maksudnya ini cerita yang memang mayoritas terjadi. benar. Dan satu lagi, kemarin pernah ada omongan gini, lu kayaknya lulusan sarjana cuman gaji kamu sama gaji anak SMK aja lebih tinggi Iya. anak SMK. Nah masalahnya adalah temanku yang ngomongin itu, temanku SMK, dia itu adalah barista. Otomatis barista itu nggak semua orang bisa barista loh. Iya, betul. Even aku pun Karena kalau dia misalnya jadi barista, bekerja dengan seni. skill atau seni, dan dia udah lebih dari 5 tahun belajar itu. Otomatis aku yakin karena skillmu yang lama dan punya apa namanya ya skill yang mumpuni, otomatis harganya lebih tinggi. Ya kalau misalnya aku baru terjun setahun belum genap aja, masa minta gaji yang lebih tinggi kan nggak realis Iya, gitu. Itu bisa aja sih. langsung di DO dia. Soalnya kalau kita sarjana itu gajinya belum langsung tinggi karena kita berproses. Bener Dan yang banget. dicari yang pengalaman gitu. Kalau Mas Surya enggak, Mas. Iya sih Surya ini. Dia nggak kerja, Dia nggak Dia tapi kerja. berpengalaman dalam segala hal. Iya, dia udah Nggak pernah juga. tidur sama kucing. Bahkan dia pernah nggak jadi. Dubbing tidur itu Squidward. mikir. Jangan ini terlalu frontal. Oke. Let's talk about yang lain. Oke. Oke. Kumlot selesai. Nah,
kita udah mau melepas gelar, bukan gelar sih, status mahasiswa. Dan kita mau mendapatkan gelar sarjana ilmu komunikasi. Nah, sebenarnya sejujurnya sampai sekarang yang saya rasakan adalah rasa takut, cemas, dan juga otomatis kalau meninggalkan gelar mahasiswa itu akan kedepannya akan lebih berat daripada sekarang. Kalau mahasiswa itu kita bisa mengkambing hitamkan status mahasiswa kita gitu, kayak misalnya ya kan gue mahasiswa gitu kan, kayak cari amannya ya kan Walaupun gua kita mahasiswa. nggak Masih ada kuliah, kesibukan. masih ngebolos, Misal main-main. mau kumpul Karang Taruna, oh maaf kan gue mahasiswa misal. Jadi kalau Pasti karena Anda mengalami itu nih. Kamu juga ngalamin itu? Di Iya. Karang iya sekarang Iya. dia jual ya. cuy. Saya alasannya pemberkasan terus. Iya, sampai mampus. Aku alasannya skripsi terus. Selain itu juga ninggalin teman-teman tuh sebenarnya berat banget sih, karena memang dari awal kita Masuk bareng-bareng gitu ya. bareng-bareng. Cuman mindsetnya nggak kayak masuk bareng-bareng terus pulang bareng-bareng lagi. Ini nanti backsoundnya harus sedih nih. Ya nanti carikan. Gila lu, gua ngedit sendiri nih. Jadi ini sih kalau coba dari Oktaviani dulu. Ngerasa ini nggak sih, ngerasa berat sih ninggalin status mahasiswa? Besok minggu itu kan fixnya kita di wisuda lah, itu tuh masa-masa dilema buat aku. Hamin berapa nih, Hamin 3 atau Hamin 2 itu mulai ngerasa kayak ya enggak sih, sebenarnya udah lama ngerasa kayak dilema, habis ini ngapain ya, kayak gitu loh. Nikah dong. Nah iya, Cewek, ya nggak sih? pengennya nikah, tapi Langsung kan masalahnya calonnya itu belum ketemu, masih abstrak dan abstrak banget. Kenapa nggak balik Iya. sama mantan gitu? Aduh, mohon maaf nih. Mohon maaf, ini pembahasannya akademisi banget gitu ya. Iya. Tiba-tiba langsung ke Sorry. mantan kawin. Astagfirullah. Kok kawin mantan? Mantan lagi kawin. Diliatin dong ya Jus. Ya soalnya apa ya, kalau sebenarnya kalau dibilang udah punya pengalaman kerja ya udah, tapi pengennya itu sebenarnya lulus tapi udah punya kerjaan tetap, tapi kan itu kayaknya susah ya, nggak mungkin juga. Dan ya itulah yang dirasakan beberapa Banyak kayaknya. wisudawan dan wisudawati yang besok itu mau wisuda, karena jujur kita tuh Jujur apa jujur nih? Iya. jujur Kalau- jujur saja Jujur. tak mampu. Durasi bos. stop. Durasi bos. Jadi tuh ya itu, karena kita dapat gelar sarjana, kita seneng ya, Iya. tapi kita belum kerja, ya itulah yang bikin saya sangat amat dilema. Terus di rumah mau ngapain gitu loh. Sebenarnya Ya, ada kayaknya ibu ada kamu lebih banyak membutuhkan tenaga kerja cuci piring, Iya. cuci baju, ya, mungkin masak saya akan ngepelnya. memanfaatkan diri saya untuk di rumah, dan saya akan berwirausaha sementara waktu sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Oke, saya akan mendukung Anda. Oke. Berarti kamu kasih dukungan. nggak ada target untuk nikah lebih cepat Kamu 1 Oh, tahun 2 ada. tahun. Ada kalau Karena langsung kamu cewek ada sendiri yang di sini. melamar langsung. Langsung pesan gedung. Langsung. Kebetulan gue punya kucing cowok, mau nggak? Maaf, tapi saya carinya manusia. Kalau gitu saya punya ayam cowok, mau nggak? Nanti denda 10 juta. Iya. Bisa. Oke lanjut ke Hakim dulu deh. Hakim gimana Kim? Ngerasa berat gak sih ninggalin status mahasiswa? Yang pasti berat sih, berat ya. Yang dikhawatirkan sama kita-kita ini ya, kayak fresh graduate itu yang bener sama kata. Ya? Beratnya berapa? Aduh. Masih ngelawak aja ya, nggak jelas. Ini ya? boleh ini enggak Ditit. dikukur. Dikukuri bahasa Indonesianya apa ya? Ah. Digelitikin telapak tangan saya biar saya bisa ketawa. Sebentar ini ada kepres ini di sini. Kepres. Kepres ki opo jas? Kepes sih enggak jadi ini nanti malah Quick aku crepes bilang. kok. Crispy. Oke. Nah, crispy dari kepres. Oke, bener-bener Mencret, sih. mencret. Jadi kayak ibarat kata kita habis lulus jadi sarjana terus lepas mahasiswa itu kayak rasanya tuh crispy gitu loh. Kepes, Karena apa ya, krepes gitu. Berat gak sih ninggalin temen kan? Berat sebenarnya karena kan kalau kita nanti habis lulus kita dapat dunia yang baru, misalnya kerja atau kuliah lagi, dan kita akan mendapatkan teman lagi, teman yang berbeda latar belakang sama kita, dan kita akan menyesuaikan lagi. Jadi kayak hidup tuh emang kayak gitu terus gitu. Oke. Bener nggak tuh? Benar. Oke lanjut sama Kalau yang lain nanti saya pulangin Anda. Enggak. Oke, kita langsung sama ini aja Mas Surya Dingningrat. Jadi karena dia adalah fucking lord. Cumpah mi apa? Ya cus. Gimana menurut kamu? Apakah kamu merasa kayaknya memang dari awal sampai sekarang karena kamu itu
bukan ekstrovert, kamu introvert, saya rasa nggak ada yang Bipolar. kehilangan gitu ya sama kamu nggak ada di sini. Oh, Anda mengakui bipolar. Sebenarnya kalau yang aku merasa mereka kehilangan aku atau enggak itu kan Sombong! persepsi orang itu beda-beda ya. Tapi kalau aku sendiri, Ini pada minggu semua nih nolak ke kita. tapi kalau dari aku sendiri ya aku berusaha semaksimal mungkin ya mungkin membantu teman-temanku seperti yang setelah aku lakukan beberapa waktu yang lalu Oh, jadi gitu. kamu mau jadi pembantu sekarang? Bukan pembantu, maksudnya menolong gitu loh, teman-teman gitu loh. Semisal mereka yang membutuhkan semacam konsul untuk skripsinya, Uang, aku bantu. Uang. Uangnya gimana? Tanpa uang gitu? maksudnya uang, ada yang membutuhkan uang kamu bantu nggak? Ya, selama aku masih bisa membantu, Kita aku bantu aminin insya dong. Allah. Jadi ini tanya Amin, dia aminin kalau aja ya. membuka Bisa lapangan kerja dong. Ya. Tapi merasa berat setelah meninggalkan status mahasiswa itu ya Enggak. masih relatif lah maksudnya. Tapi maksudnya aku masih Nanti punya, kalau formal lagi gua tapuk loh ya. maksudnya ada saatnya aku memikirkan studi selanjutnya S2 studi. Studi. Ya. Ada saatnya aku memikirkan S2 studi selanjutnya dan juga wirausaha di bidang freelancer dan videografi. Nah, Pengen jadi nikah masih ya pengen juga dong. Sama kucing. Ya itu nanti kucing sama kucing sendiri aja. Aku jadi udah ada, tapi udah ada calon. belum. Kucing kalian dijodohin. Iya. Udah berkali-kali. Udah berkali-kali. ngomongin kucing. Oke. Iya. Kalau kamu nggak pengen nikah ya, Kim? Ya? Gimana? Masih Nggak pengen nikah nggak? Itu kayaknya masih targetnya masih Lama. enggak sekarang. Jadi aku targetnya tuh kayak yang pertama pendidikan dulu, terus habis itu ke Kerja. karir, nah habis itu baru ke keluarga. Keluarga itu maksudnya kayak berkeluarga. Kan bisa menikah dulu terus kemudian berkalir. Nggak cedal itu, kebalik. Kan Itu. bisa menikah terus berkarir atau bisa menikah dulu terus nanti menempuh ke jenjang berikutnya S2 kah atau apa gitu. Tapi itu kan target orang ya. Kan Iya. kita beda-beda ya. Ya kamu bukan orang. Apa dong? Setan. Setan. Iya. Kayaknya saya bidadari bidadam. Ya, tapi kalau Kayaknya mungkin kalau cewek lebih ini ya, lebih cepat, cepet. lebih gampang. Oh ya. iya dong. Nggak ada ini ya target umur berapa menikah gitu nggak ada. Ya? Ada, jadi mungkin hakim range 25. dari 25 sampai 30 itu kan Sama. katanya mungkin 5 kata orang nih ya. Kita nggak bisa menghitung kesuksesan orang tuh setelah kita lulus, tapi mungkin 5 tahun ke depan atau Amin, 10 tahun ke depan. Amin. Padahal sebenarnya niat aku bikin podcast melepas status mahasiswa itu ya Ngomonginnya mahasiswa. enggak, maksudnya Ngomongin berbau ini loh, berbau hal-hal yang menyedihkan. Cuman kayaknya kita masih euforia karena habis ini kita sedih. Karena ngapain kita sedih terus gitu loh. Kita harus membangun suasana yang ceria itu. Memang Karena Membangun ini bukan malah September. apanya? Karena ini September. Iya, September ceria. Oke. Oke. Lanjut ya ke pembahasan selanjutnya adalah Sore banget. kenapa kamu kenapa? Kamu Yo, nggak bicara apa-apa, lanjut, Kamu lanjut. bukan anak malam ya? Lanjut. Bukan, masalahnya ya ada waktunya di kampus, ada waktunya di rumah. Tapi lanjut Ini aja. detik terakhir Anda di kampus. Yes, kayak gitulah. Dia mau memanjakan diri di rumah. Aku hanya sekedar tidur, itu namanya memanjakan diri. Lanjut. Oke. Ini terakhir ini terakhir. Iya, terakhir. Insya Allah ini terakhir. Harus sedih-sedih. Enggak harus. Oh, iya. Harus Iya, kita ada ngomongnya yang sedih-sedih. ada renungan mungkin. Ini terakhir. Renungan. Dan ini ultimatum. Ngomongin mengenai gelar sarjana ilmu komunikasi Aku suka dan juga di dunia kerja. prospeknya kayak gitu. Ya? Prospek di dunia kerja menurut kalian setelah Kayaknya aku expert merasakan punya apa ya? Setelah merasakan mau menjadi sarjana ilmu komunikasi dengan realita keadaan dunia industri sekarang kayak mana gitu. Mulai dari Hakim dulu lah. Tadi Surya udah, Oktaviani udah. Hakim, Kalau menurut aku menurutmu sarjana ilmu komunikasi atau apa ya bisa dibilang ilkom di dunia kerja nih menjanjikan nggak sih? tapi sebelumnya aku mau cerita dulu ya, kenapa aku milihnya jadi jurusan ilkom. Iya boleh cerita dulu. Flashback. Jadi dulu itu aku tuh ngebayanginnya. Nanti kalau di komunikasi itu nanti kita akan bekerjanya tuh bisa di TV, bisa Iya. masuk TV terus. Jadi kayak kenal artis banyak gitu loh. Terus habis itu setelah kita di sini ternyata nggak seperti itu gitu loh, lebih luas dari itu. Dulu dibilang sama kakak tingkat
Ada Kalau penjurusan? kamu Nggak. bukan, kalau kamu misalnya di komunikasi nanti kamu prospek kerjanya luas gitu dan sekarang aku ngerasain sendiri saking luasnya Bingung. kita nggak bisa Mengkerucutkan. mengkerucutkan kira-kira kita enaknya di mana ya? Yang kita tuju. Atau di marketing, di media, atau di PR, atau di Desain. desain kan masih banyak banget. Nah untuk kedepannya kalau aku juga udah beberapa kali nyoba, Apply. cuman itu non komunikasi gitu loh. Karena bisa? aku rasa bisa, cuma sampai tahap di interview doang, nggak bisa sampai lanjut. Jadi mungkin untuk kedepannya buat kalian yang mau masuk ke jurusan ilmu komunikasi, mungkin ini juga kayak bocoran gitu buat kalian para penggemarnya podcaster. Namanya apa tadi ya? Sarkas podcast ya, podcast lagi ya. Jadi nanti kalian bisa mendengarkan ini dan mudah-mudahan sebelum kalian kuliah kalian bisa tercerahkan kalau ilmu komunikasi itu tidak sesempit media. Gitu. Jadi maksudnya itu tadi belum jawab ya, menjanjikan kan tuh? Kan aku ya menurutku Ah, karena aku belum pernah di media jadi kalau menurutku ini harus jujur ini. iya. Jujur. Ada yang ngerasa nyesel nggak apa-apa, ngomong aja. Kalau menurutku di jurusan komunikasi terus mau kalau lanjut ke media di media menurutku Menjanjikan. kata orang-orang loh ya tidak menjanjikan kayak jadi jurnalis itu tidak menjanjikan katanya loh ya karena aku juga pernah Ini berarti menjanjikannya dalam segi apa namanya kecuali cuan ya. ya Tapi kalau dalam mencari kerjanya sendiri, menurut kamu sarjana ilmu komunikasi itu gampang apa susah? kalau menurutku agak susah karena kebanyakan aku lulus mulai bulan Mei sekarang udah September jadi selama kurang lebih berapa bulan ini aku tuh udah cari-cari kerjaan dan di situ kualifikasinya tuh misalnya ya minimal sarjana jurusan psikologi atau manajemen. Komunikasi itu sangat jarang sekali gitu loh. Kalaupun ada pun pasti media. Gitu. Iya dan itu media. Kalau selain media ada itu markom. Nah itu syarat pertamanya itu komunikasi itu benar. Terus yang kedua adalah wanita berpenampilan menarik. Wanita. Dan juga seksi ya. Dan kalau bisa ya gitulah. Oke, lanjut sama Surya dulu ya. Nanti Oktaviani terakhir. Surya, menurut kamu jurusan ilmu komunikasi, sarjana ilmu komunikasi, satu, gampang nggak cari kerja? Dua, menjanjikan nggak? Kalau masalah gampang nggak cari kerja itu kalau ini di swasta atau di wirausaha dulu? Semua. Di dunia industri pekerja sekarang. Kalau dari swasta itu tergantung persyaratan dari perusahaannya juga sih. Di samping skill yang dimiliki ya. Soalnya biasanya perusahaan mensyaratkan minimal pengalaman 2 tahun. Sedangkan kita kan fresh graduate dan nggak mungkin kita masuk ke situ tanpa pengalaman. Nah, sedangkan di bidang wirausaha itu tergantung kemauan usaha kita. Maksudnya ikhtiar dan skill kita itu. Jadi semuanya kita bakat di videografi atau fotografi. Kemudian kita menekuni hal dalam bidang tersebut. Menjuruskan sendiri berarti. Nah, kemudian kita membentuk perusahaan sendiri. Nah, karena saya apa yang aku jadikan pengalaman itu ketika kita ingin jadi kaya itu, ya kita harus wirausaha itu, enggak swasta itu. Oke. Wira swasta, bukan swasta. Karena kalau swasta kan pasti UMR Ini itu. gimana sih bangkai? Gimana? Wirausaha apa wira swasta bangkai? Ya wirausaha kan wira swasta itu loh. Nah, Jelasin. sedangkan swasta itu kan pasti terpatok pada UMR dan setiap UMR setiap wilayah itu beda-beda. Seperti Solo 1,8, Semarang 2,5 ya. Kemudian ada yang Mojokerto punyanya Rima itu berapa itu 3,5 dan itu beda-beda dan mungkin ada beberapa dari kita itu enggan untuk pergi ke mana-mana itu jauh atau mungkin hanya menetap di Solo saja pengennya seperti itu. Iya. Nah itu dari persepsiku menurut pendapatku mengenai apa tadi sukses enggak di dunia kerja menjanjikan. Oh ini yang pertama dulu tadi apa tadi pertanyaan? Menjanjikan jurusan ilmu komunikasi itu menjanjikan apa? Mudah enggak cari kerjanya dulu yang pertama itu. Nah itu Berarti menurutmu mudah. Kesimpulannya mudah. Sebenarnya mudah. Untuk mengenai menjanjikan itu tadi udah terjawab nggak tadi? Kalau mengenai menjanjikan itu aku balik lagi ya. Kalau karena aku emang perspektifnya dari pandangan Islam gitu. Astagfirullahaladzim. Makanya dari itu aku patokanku 3 itu. Yang pertama itu ikhtiar harus tetap ya. Maksudnya ikhtiar itu juga butuh skill gitu loh. Skill untuk melakukan praktek loh, usaha. Kemudian ada doa. Terlepas dari itu orang tua itu tetap harus minta restu karena apa yang menjadi harus dapat restu dari Restu kamu gimana sih? Iya, salah ngomong tadi. Jadi karena saya pernah ingat gitu, ridho Robbi fi ridhol walidain. Salah. Ridallahu fi ridha walidain. Ridho Robbi. Oke, aku salah.
Ridho Robbi sebenarnya nggak apa-apa sih, Robbi sama Allah kan sama. Ridho Robbi fi ridhol walidain wa sukhtuhu fi sukhtihima. Jadi ridho Allah itu tergantung basuhtuhu fi sukhtihima. Jadi ridho Allah itu tergantung pada ridho orang tua dan juga ridho ya itu. Dan murka Allah itu juga tergantung murka keduanya gitu. Jadi emang kita itu harus berhati-hati dengan apa yang kita lakukan terhadap orang tua, entah itu menyakitinya ataupun membuat mereka geram dan lain sebagainya. Yang negatif itu jauhi. Kemudian yang ketiga itu ada tawakal, tetap ya. Bismillah, tawakal itu ala Allah. Jadi emang ketiga itu emang rumus yang aku pakai ya. Gitu. Untuk Berasa ini ya ke Imam Sobron ya. Ini berasa kajian. ya terlepas dari itu emang skill di dunia kerja itu dibutuhkan loh. Di samping itu emang ideologiku dan juga keimananku kan pakai Islam loh. Jadi aku harus pakai itu loh. Berarti menjanjikan ya? Insya Allah menjanjikan. Oh, insya Allah menjanjikan. Sangat optimis sekali dan tadi ada tausiah selama 2 jam ya teman-teman. Ini programnya apa namanya? Tausiah podcast. Podcast Islam. Podcast Islami. Sarkas sekarang udah nggak sarkas. Oke. Untuk Octaviani yang sama kayak tadi. Menurut kamu ya, sarjana ilmu komunikasi itu di dunia pekerjaan gampang nggak cari kerja? Yang kedua, menjanjikan apa enggak? Kalau aku ya, jujur kalau menjanjikan atau enggak sih belum tahu, tapi insya Allah tetap semuanya akan dapat kerjaan menurutku. Karena nanti pilihannya wira swasta, wirausaha atau jadi pegawai. Iya benar. Kalau pegawai kita harus ngandelin link. Oke. Kita nggak cuman Maksudnya ngomongnya orang dalam. Ini kayaknya udah pengalaman ya ibu ya. Soalnya gini, nggak cuman dari skill aja sebenarnya, orang dalam itu dibutuhin, maksudnya link ya, makanya kita Kalau tuh pakaian jadi dalam butuh nggak? oh ya itu selalu ya, mohon maaf. Terus habis itu Enggak. itu kelebihannya dari ilmu komunikasi, kita mudah banget kayak ya kalau orangnya bisa mengaplikasikan ilmu komunikasi dengan baik, pasti dia bisa menjalin komunikasi dengan orang lain juga lebih baik. Kita bisa menjalin link yang lebih banyak juga kan. Nah itu fungsinya kita jadi orang dari komunikasi itu, kita cari link, benar? Dan link itu nanti bakal ngebantu banget di saat kita cari kerja. Oke. Terus kalau emang kepepetnya nggak bisa jadi pegawai dan gaji pegawai kurang, kita akan larinya ke wirausaha. Dan menurut aku itu benar kata Surya tadi, menjanjikan. Surya Dan ya itu menjanjikan banget. Dan apa ya, kita nggak mungkin kekurangan kalau kita bisa ngolah dengan baik. Karena di pelajaran ilmu komunikasi sendiri itu kita juga dapat mata kuliah kita dapat mata kuliah marketing, branding dan lain-lain, dan Swimming. enggak Sleeping. pemasaran. Nah Muting, itu kan smoothing. marketing tadi udah. Nah itu dibutuhkan ketika kita berwirausaha, karena wirausaha itu semakin hari ke depan itu kita butuh pinter-pinter marketingnya. Bener banget, apalagi sekarang kan di industri 4.0 Iya ya. betul. Jadi kita nggak bisa Aku pakai setuju teknik banget sama lama kamu gitu. kayaknya dan kamu. Jadi Kita mau bikin perusahaan namanya PT Podcast Indonesia. Sarkas Indonesia. oke, kita wujudkan segera. Oke, itu tadi pertanyaan. Yang satu udah menjanjikan nggak? Menjanjikan. Karena menurutku ilmu yang banyak itu akan Adalah salah ilmu komunikasi. salah satunya nanti mesti kepake gitu loh, walaupun kita masih bingung, nanti bakal kedepannya bakal kepake. Karena aku ngalamin sendiri pas aku magang, aku disuruh desain ya bisa-bisa aja. Terus Sombong. Bisa aja. enggak. Ya, maksudnya kan Tergantung mulu mati. kan gini, kita bayar kuliah, kita kan bayar, kecuali ya, Sombong kecuali banget ya anak. kuliah ya. Ini anak kenapa sih? Turun dari mana sih? Kucing banget. Mahasiswa. Jadi aku makanya nggak mau rugi, orangnya nggak mau rugi, makanya iya makanya nggak mau rugi. Jadi ketika kuliah itu benar-benar tak gunain sebagaimana mungkin lah gitu. Kalau misal aku pernah tes Di jalan. itu tes itu telat, terus aku harus berdebat dengan dosen dan itu kulakukan sampai aku menangis. Tapi ya Sampai aku coba lu kayak apa namanya? Kayak yang di Instagram tuh sampai gitu. susurup please gitu.
Bentar, aku mau nanya ini dosennya ini inisialnya apa dulu? Itu bunga mekar. Oh iya. Astagfirullahaladzim diomongin. Tiga. Ya Allah tolong disensor. Sis. Oke. Oke Itu. gitu ya. Jadi menurut Jadi lu itu menjanjikan. Ya? bisa menjanjikan karena kita dapat mata kuliah desain, fotografi, Mohon maaf, sinema, ya. marketing. Itu tadi namanya Bu siapa? Jangan. Kalapak emang cinta. Ini enggak. Lah ini salah satu marketing ya, ini teknik marketing gitu. Ini loh. namanya Oh, ini menjanjikan ya. Oke, Menjanjikan. menjanjikan. Terus contoh gampangnya itu adalah Fatkul sendiri sebagai Fatkul atau Putra? Fatkul. Para pertama aja. Fatkul sebagai host dari podcaster. Dia dapat ilmunya dari mana? Komunikasi. Sebenarnya dia skill dari lahir sih. Lahir udah ngebacut. Tapi Iya, tapi dia udah dikembangkannya di mana? Di tempat ngebacut. Tempat ngebaca di mana? Ilmu Di sana komunikasi dong. dong. Oke, berarti- Audio radio. Oke, berarti oh iya lah audio radio. Berarti ini ya kesimpulannya menjanjikan dan segala macam. Benar mau tanya terakhir tadi si Hakim udah jelas ya. Udah jelasin awal apa milih ilmu komunikasi itu udah tadi udah jelasin. Kalau Mau Surya dijelasin lagi? nggak usah. Kalau Surya boleh nggak? Dikit aja, singkat aja. Alasan apa yang membuat kamu memilih ilmu komunikasi pada waktu awal? Pada waktu awal, kenapa kamu? Oh ya, aku pengen ilmu komunikasi nih. Kenapa? Karena dulu waktu SMA aku pernah ikut lomba FLS 2N, itu jadi festival lomba seni siswa nasional. Jadi di situ ada lomba film pendek dan aku ikut di lomba itu. Kemudian aku dapat juara, alhamdulillah dapat juara 1 di Sukoharjo. Ini riak ya, sombong ya? Enggak, ini kenapa ya? pengalaman aja. Aku emosi. Saya juga emosi. Pengalaman Saya aja. nggak ada yang dirayain coy. Pengalaman aja. Habis itu mulai dari situ aku mulai suka perfilman, dari editing, kemudian efek, kemudian Film dewasa juga ya? iya, itu Jepang. juga, itu wajib kalau itu. Harus. Oke, buat kalian versinya Surya dengerin ya. Surya Paloh. Kemudian ketika waktu masuk universitas terlebih UMS, terlebih aku alhamdulillah dapat beasiswa juga. Maksudnya nggak usah ribet-ribet nyari yang negeri lah, kalau di UMS sudah beasiswa juga. Lu bullshit. Ngomong aja kalau UMS itu lebih dekat rumahnya dari Iya, yang penting rumah lo. Iya. Habis itu ketika aku tanya sama resepsionis di ODS One Day Service UMS ketika pendaftaran itu, mana jurusan yang ada filmnya gitu. Oh, komunikasi di gitu. Berarti Ya Anda udah. sebenarnya nggak ngerti komunikasi itu apa? Enggak tahu. Ternyata Karena IPK dulu yang aku 3,7 SMA itu kayak IPA gini gitu. dulunya, Jadi cuy. sedangkan mata kuliah di komunikasi itu mayoritas IPS gitu. Gimana kalau waktu itu resepsionisnya bohong terus bilangnya hukum? Ya, insya Allah saya jalani saja. Pasti ada jalannya, pasti Kamu ada di IPA jalannya. ya? IPA lah. Oh, sama dong. Wah, kita sepaket. Kita Gue SMK sendiri tapi Iya. IPA, SMK ku IPA tapi. Aku juara IPA kamu apa? bahasa cara itu. Oh, dia bahasa. Jadi bisa Bahasa. bahasa aku. Bisa jawab Indonesia. annyeonghaseyo. Anyong. Annyeong. Aku nggak tahu. Dia itu. ngomong apa sih? Aku tanya kumaha tuh. Kumaha atuh? Oke. Busiat teh aing. Apa sih bullshit? Busiat teh main thread. Ya ternyata IPK-nya 3,7 nggak menjamin. Kan ini ya. katanya orang yang paling pintar itu gila, ya udah. Oke, ini untuk kamu tadi Oktaviani, alasan apa yang alasan apa yang membuat kamu memilih ilmu komunikasi? Singkat aja. Satu, karena aku dari jurusan bahasa waktu SMA dan pingin ku kembangin, Ku buktikan. ingin ku kembangkan di bidangnya kan, jadi di komunikasi dong. Dan itu aku juga dapat ini sih saran dari guru lesku yang juga saudaraku. Itu tuh dia bilang kalau di ilmu komunikasi tuh banyak banget bidang yang kayaknya cocok sama aku ya, bener kayak marketing, terus broadcast. Ya itu aku suka broadcast. Terus aku kan orangnya kreatif gitu, jadi suka yang kreatif. Berarti kesimpulannya semuanya mayoritas itu dari awal seneng. Sebenarnya aku pengennya desain interior, tapi aku nggak bisa gambar, ya udah aku cari yang lain. Maksud aku dari awal emang ada semua udah ada niatan. Oke, aku mau ilkom gitu loh. Kalau aku ya. Nah, yang beda berarti aku tok. Kamu apa? Kamu dari awal ilkom. Berarti kamu juga Awalnya aku disuruh pendidikan, cuman aku nggak minat. Jadi aku Oke, kalau aku jelasin punya aku nanti lama panjang karena mungkin kamu bisa bikin podcast sendiri. kalau aku nanti aku bikin podcast sendiri mengenai Sibuk Surya. alasan kenapa aku milih ilmu komunikasi. Tapi
By the way, thank you banget teman-teman udah menyempatkan waktunya. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu kembali dan berjumpa kembali di tentunya di puncak karir kita. Amin. Kita bisa Di pernikahan bersuara. masing-masing. Ya. Amin. See you Semoga ya amin. Oke. Amin. Oke, udah. Gua mau closing. Aku mau dengerin Fatko closing dulu. Oke. Oke, mari kita dengarkan teman-teman. Oke, baik. Sepertinya udah apa yang kita bicarakan mengenai Let's Talk kali ini di Sarkas mengenai apa ya? Jadi apa sih? Ini tentang melepas gelar. Melepaskan gelar, Karena ada tamu kita yang belum bukan gelar. diwawancarai, guys. Melepaskan status mahasiswa. Oke, tentunya sampai jumpa di episode selanjutnya. Oke. Kira-kira mau bahas apa sebenarnya? Nggak tahu pernikahan atau nggak tahu. Mau mengundang siapa? Nantilah ada. Syahrini. Body shaming mungkin nggak tahu. Eh, Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Akhir kata, ubahlah dunia walaupun sedikit perubahannya. Fatkul pamit. Bye. Ngono to. padahal dong direkam. Lah kowe nguploadin nang ndi? Ya Allah. Neng kabeh.